Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Al-Quran. Senang sekali ya Widya bisa kembali menjumpai teman-teman semua melalui YouTube channel kita Art Media Official. Untuk kita sama-sama belajar, menimba ilmu kita dan memperdalam pengetahuan kita mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan seperti biasa sahabat Al-Quran, kita sudah bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Faib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustadz, ini kita sudah di episode sudah di surah ke-24 ya Ustadz ya. Kita akan bahas mengenai surah An-Nur yang artinya adalah cahaya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini tetap semangat terus karena masih banyak nih surah-surah yang akan kita bahas ya. Oke, langsung saja, ini surah An-Nur artinya adalah cahaya. Nah, Ustadz, apa sebenarnya Ustadz makna yang terkandung di balik nama surah An-Nur ini, cahaya, Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, surah ke-24 surah An-Nur. An-Nur memang artinya cahaya. Dan nama ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu ayat di surah ini di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi berangkat dari ayat ini, Allah kemudian menamakan surah ini dengan surah An-Nur. Ya. Dan memang antara nama ini dengan isi kandungan dari surah ini nampak keterkaitan yang begitu erat. Kenapa? Karena hakikatnya Al-Quran secara umum adalah pedoman dalam kehidupan. Dan surah An-Nur ini secara khusus merupakan cahaya dan penerang bagi keluarga muslim dan masyarakat Islam. Maka tidak mengherankan kalau kita nanti akan selami bersama isi surah ini. Surah ini penuh dengan pengajaran aspek-aspek adab, aspek-aspek akhlak yang perlu untuk kemudian menjadi pembelajaran bagi setiap keluarga muslim, khususnya bagi kaum wanita dan anak-anak. Sehingga nggak mengherankan dulu Umar bin Khattab dalam sebuah athar pernah mengatakan kepada sahabat laki-laki, Umar berkata, pelajarilah surah Al-Maidah dan ajarkan kepada istri dan anak-anak kalian surah An-Nur dan surah An-Nisa. Nah, jadi secara khusus sebagaimana pembahasan di surah An-Nisa yang lalu, banyak kita bahas mengenai hukum keluarga dan hal-hal yang terkait dengannya. Di surah An-Nur secara khusus membicarakan bagaimana akhlak dan nilai yang seharusnya diajarkan oleh seorang ayah atau kepala keluarga kepada istri dan anak-anaknya. Oke, baik. Berarti di sini menjelaskan mengenai adab-adab begitu tadi Betul, Ustadz ya, adab dan akhlak. Dan di sini kalau tadi Ustadz sudah menyinggung juga mengenai bagaimana wanita dan anak-anak khususnya. Iya. Nah, ini untuk para wanita mungkin dia bisa menjadi catatan juga. Mungkin bisa diambil catatannya, nanti bisa diambil poin-poin penting sebenarnya seperti apa sih sebagai seorang wanita muslim begitu ya Ustadz ya. Iya. Harus beradab dan berakhlak yang baik itu seperti apa menurut ajaran Islam. Langsung saja kita ke poin selanjutnya Ustadz, yaitu di sini ada menyinggung mengenai hudud syar'i Ustadz. Nah, hudud syar'i ini sebenarnya artinya apa sih Ustadz? Hudud itu adalah bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berapa besar kadarnya, berapa besar ukurannya. Jadi kalau berbicara mengenai hukuman dalam Islam itu ada 3 bentuk. Pertama ada namanya hukuman kisos. Kisos itu artinya kita perlakukan kepada si pelaku kejahatan sebagaimana dia memperlakukan korbannya. Kalau dia menganiaya ya kita aniaya dia. Kalau dia membunuh ya kita bunuh dia. Ya, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi baru bisa berlaku hukum kisos. Sedangkan hudud ini adalah hukuman yang ditetapkan Allah. Apabila persyaratan penegakan hukuman ini telah terpenuhi, maka wajib bagi hakim memutuskan besaran hukuman sesuai dengan ketetapan yang Allah buat. Masuklah di situ had untuk pencuri dipotong tangannya, had bagi orang yang berzina, kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah 100 kali cambukan, had bagi orang yang minum minuman keras 80 kali cambukan, had untuk
orang yang menuduh orang lain berzina 80 kali cambukan. Nah, secara khusus surah An-Nur di awal surah ini bercerita kepada kita tentang satu problematika yang muncul di masyarakat. Kita tahu masyarakat Islam itu salah satu karakter yang paling utamanya adalah masyarakat yang suci, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan. Sehingga Islam ini ingin membuat sebuah sistem dan aturan bagaimana pergaulan pria dan wanita, kemudian hubungan masyarakat satu dengan yang lain, kita bisa jamin tidak jatuh kepada dekadensi moral, seks bebas atau perzinahan, sehingga dibuatlah aturan main. Allah katakan di sini, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, ya, cambuk keduanya 100 kali cambukan. Jadi dalam hal ini ketika Allah sebutkan 100 kali cambukan, kita tidak bisa mengurang-urangi. Udahlah 10 hari sudah cukup atau bagaimana. Karena ini adalah had artinya takaran dan ukurannya sudah langsung ditetapkan oleh Allah. Okay. Barulah yang ketiga, hukumannya itulah takzir. Takzir itu hukuman yang pertimbangan ukuran dan takarannya dikembalikan kepada hakim. Hakimlah yang memutuskan berdasarkan apa yang ingin kemudian dicapai di balik hukuman itu. Karena hukuman dalam Islam ujung-ujungnya adalah obat. Hukuman dalam Islam ini adalah untuk buat orang jera, agar orang yang belum melakukan tidak ingin melakukannya. Jadi di surah An-Nur ini kalau kita perhatikan secara khusus, ada 2 had yang disebutkan di awal surah An-Nur. Pertama, had bagi orang yang berzina, dan yang kedua, had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berzina tanpa disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Kita tahu perbuatan zina ini kan bukan hanya dosa besar, tapi juga dipersiapkan hukuman yang berat di dunia sebelum di akhirat. Dalam Islam, kalau seorang itu sudah menikah, kemudian dia berzina, berhubungan badan dengan orang lain, kalau keduanya sama-sama belum sudah menikah, maka hukuman keduanya adalah dirajam sampai mati. Dirajam artinya dilempari batu sampai yang bersangkutan itu meninggal dunia. Ya. Sedangkan apabila yang berzina itu adalah orang yang belum menikah, maka hukuman bagi keduanya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari kampung tersebut. Tentunya mungkin bagi sebagian orang menganggap hukuman ini kok kejam sekali dan sebagainya, ya. Kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya hukum ini disebutkan di awal surah An-Nur ini, wala ta'khudhukum bihi ma ra'fah. Jangan sedikit pun pernah muncul rasa kasihan pada diri kalian ketika melihat orang yang melakukan kejahatan dihukum. Meskipun itu keluarga kita, ya. Walaupun itu keluarga kita. Kenapa? Karena yang ingin tanamkan pada kita adalah kebencian terhadap perbuatan itu. Jadi jangan sampai muncul ruang semacam pembelaan dan kecenderungan untuk membela mereka. Problematika kita zaman sekarang, jangankan orang berzina, orang korupsi, orang apapun dengan alasan hak asasi manusia, kemudian kita menolak untuk dihukum mereka dengan setegas-tegasnya. Padahal yang menjadi korban pun mereka juga perlu dilindungi hak asasi manusianya. Benar-benar. Ya. Tentunya ketika bercerita tentang zina dalam Islam, zina ini bukan berarti kasus pemerkosaan. Pemerkosaan bagian dari perzinahan. Tapi perzinahan itu adalah segala bentuk hubungan badan, ya, yang dalam hal ini tanpa diikat dengan ikatan pernikahan. Jadi kalau selama ini mungkin pada aturan pidana nggak dianggap kriminal kalau seorang itu melakukan suka sama suka. Ya, tapi dalam Islam mau dia suka sama suka, mau dia dipaksa atau salah satu pihak jadi korban dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai kriminal karena Islam ingin menjamin masyarakat kita itu adalah masyarakat yang suci. Nah, karena itu dibuatlah persyaratan yang berat. Nggak bisa sembarangan hukuman had ini diterapkan. Tapi ada persyaratan. Harus ada 4 orang saksi yang adil menyaksikan bagaimana perbuatan tersebut. Kalau terpenuhi syarat ini,
barulah kemudian boleh ditegakkan hukuman zina. Makanya hukuman yang menuduh orang lain berzina juga tidak kalah berat. Tidak kalah berat. Kalau kita menuduh orang lain berzina, ternyata syarat saksi kurang dari 4, maka yang menuduh dicambuk sebanyak 80 kali. Oke. Dan ini tentunya satu hal yang berat, sehingga kita satu sisi tidak boleh semena-mena untuk menuduh orang lain tanpa ada bukti yang jelas. Nah, itu menjadi catatan, tidak boleh semena-mena menuduh orang lain tanpa ada catatan yang jelas. Nah, Ustadz, ini ada juga poin selanjutnya, yaitu mengenai adab sosial kemasyarakatan. Tapi Ustadz, kayaknya kita akan bahas di episode selanjutnya saja, karena tentunya ini membuat teman-teman jadi penasaran juga, Ustadz. Sebenarnya seperti apa sih adab sosial kemasyarakatan yang diajarkan di dalam Al-Quran begitu, Ustadz ya. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap saksikan episode kita selanjutnya.